keputusan eksistensial dari mahasiswa. Ya tentu para analis akan menganggap kok baru 100 hari udah di demo. Iya, tetapi bagi mahasiswa bukan 100 harinya, tapi arahnya yang mereka lihat. Buat kabinetnya begitu banyak menteri yang inkapasitas tapi masih berupaya untuk mencari sensasi dalam headline pemberitaan, dan banyak menteri yang juga berupaya untuk menyulap opini publik supaya mereka terhindar dari reshuffle. Tapi saya kira kita mulai dengan membaca bahwa Presiden Prabowo mengerti bahwa ada masalah di dalam kabinetnya, sehingga dia lakukan reshuffle hari ini nih. Jadi kita lihat aja nanti apa kelanjutannya, dan harusnya ada kelanjutannya, bukan hanya sekedar karena desakan publik, tetapi juga karena evaluasi rasional dari presiden sendiri terhadap kapasitas kabinetnya. Nah, sekarang menteri baru sudah diangkat, dan ini pasti menjadi PR juga ya, PR pertama dari Mendikti Profesor Brian itu. Dan besok itu puncak unjuk rasa Indonesia Gelap yang akan dilaksanakan. Tapi saya pikir pergantian Menristek ini nggak ada mengaitnya dengan dengan unjuk rasa mahasiswa itu ya. Dan pencopotan terhadap Profesor Satrio. Mahasiswa itu kan kalau kita amati dari narasi-narasi yang ini muncul di lapangan, ya mereka itu semakin terbakar semangatnya karena mendapati realitas tuntutan Jokowi untuk diadili itu tidak akan terjadi, karena Pak Prabowo justru malah meneriakkan hidup Jokowi ketika mahasiswa dan masyarakat menuntut Jokowi diadili. Kita hanya ingin ingatkan, atau minimal saya hanya ingin ingatkan, atau FNN selalu ingin ingatkan bahwa tuntutan gerakan mahasiswa itu menyangkut hal yang paling dasar dalam demokrasi itu, yaitu mengucapkan protes tuh. Kan nggak mungkin demonstrasi itu untuk mendukung. Demonstrasi yang mendukung itu ada demonstrasi yang dikerahkan oleh kekuasaan. Jadi yang murni itu memang adalah pikiran mahasiswa. Nah karena itu jangan dianggap bahwa mahasiswa terlalu cepat memberi kritik, beri kesempatan dulu pada Presiden Prabowo untuk menata kembali kabinetnya dan memastikan bahwa anggarannya didistribusikan dengan cara penghematan yang betul-betul rasional. Iya, tapi itu urusan teknis birokrasi, menghitung penghematan dan berapa biaya yang harusnya bisa disimpan untuk hal-hal yang bersifat keadilan sosial, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Oke, itu ada kalkulasi kabinet. Tetapi bagi mahasiswa poinnya bukan itu. Poin mahasiswa adalah adili Jokowi. Itu beda itu kualitas argumentasinya. Jadi mereka menganggap bahwa selama Pak Prabowo bersikap indifferent, bersikap mediocre terhadap Pak Jokowi, maka ada sense of injustice di dalam diri mahasiswa. Kan mereka tiap kali diskusi di kampus untuk melihat Indonesia ada cahaya harapan, tetap mereka melihat selama ada Jokowi maka tidak mungkin Indonesia jadi gemerlap, tetap Indonesia akan tenggelam dalam kegelapan. Jadi kita mesti juga menghormati prinsip berpikir yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa yang melihat secara kualitatif, terutama bahwa ide demokrasi dibatalkan oleh Jokowi melalui pengangkatan Gibran. Kan itu kan ada di dalam diskusi mahasiswa tiap hari kan. Jadi mahasiswa yang kemarin baru masuk juga diceritakan oleh seniornya bahwa itu terjadi penyimpangan konstitusi atau bahkan manipulasi konstitusi.